Salam, perkenalkan nama saya Orita Abin, kelas C, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Yang pertama, tentang teori belajar kognitif. Yang kedua, tentang teori belajar behavioristik. Yang ketiga, tentang teori belajar humanistik. Yang keempat, perilaku belajar dan prestasi belajar. Yang pertama tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah proses hubungan stimulus, respon yang dianggap sebagai hasil penelitian yang belum dianggap memuaskan. Di dalam teori belajar kognitif ini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, Brunner berpendapat bahwa murid harus mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Dan yang kedua, Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antara kekuatan baik dalam diri individu. Yang ketiga, dari Piaget berpendapat bahwa pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental baru yang sebelumnya tidak ada. Dan yang kedua tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan peserta didik mempunyai pengalaman baru. Di dalam teori behavioristik terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, dari Edward berpendapat bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus. Yang kedua, dari Baumhus yang berpendapat bahwa tingkah laku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas. Yang ketiga, dari Ivan berpendapat bahwa munculnya proses conditioning respon atau conditioning klasik. Dan yang terakhir, dari Robert berpendapat bahwa mendorong munculnya proses conditioning internasional pembelajaran agar suasana dan gaya belajar selalu dimodifikasi. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah aliran belajar psikolog yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behavioristik dan psikoanalisis. Di dalam teori belajar humanistik terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, dari Arthur berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasuransi bahwa peserta didik mau belajar apabila materi pelajarannya sudah disusun. Yang kedua, dari Honey mendeskripsikan pembelajaran tentang jenis peserta didik berdasarkan teori Cole. Yang ketiga, dari Cole berpendapat bahwa yang terkenal dengan pelajaran ekspresional yang dikenal sebagai belajar 4 tahap pengalaman aktif, reflektif, dan konseptualis. Dan yang terakhir tentang teori belajar, prestasi belajar, dan perilaku belajar. Prestasi belajar adalah hasil pelajaran yang telah diciptakan atau diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Di dalam prestasi belajar ada beberapa ahli yang berpendapat. Yang pertama, dari Aswar menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi selektif, diaktik penempatan, dan yang kedua adalah
Arifin berpendapat bahwa kata prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu hasil usaha. Yang berikut dari perilaku belajar. Perilaku belajar adalah kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi, tidak hanya untuk anak kuliah saja, akan tetapi juga meliputi diskusi, seminar, dan praktikum. Di dalam perilaku belajar juga terdapat beberapa ahli yang berpendapat. Yang pertama dari Terry dan Franklin, yang berpendapat dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk melaksanakan tindakan. Yang kedua dari Smith dan Saran, yang berpendapat bahwa motivasi daya bergerak dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas demi mencapai suatu tujuan. Yang terakhir dari Televan dan Smith, motivasi adalah konstruk dan pengaktifan perilaku. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.